Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, teman-teman sekalian, jelas bahwa ketika kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita akan bertemu dengan Allah dan kita akan beroleh hidup kekal. Karena hanya percaya Yesuslah ada jaminan kekal itu. Ya, tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada manusia pun yang berani berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Hanya Yesus satu-satunya. Kenapa? Karena Dia adalah Allah itu sendiri. Sekian, terima kasih. Oke. Untuk kesaksian Kristen, kalau mau pangkas seperti saya, nanti datang ke tempat saya ya, saya yang pangkas. Siap, silakan. Mike. Bagus. Oke. Suara sudah ada? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat nikmat iman pada malam hari ini untuk diskusi dengan saudara kita dari Kristen ya. Untuk memaparkan tentang iman Islam dan kita diskusi di sini tentunya secara akademis ya. Kita buktikan agama mana yang paling rasional ya. Ya, kalau dalam keislaman mengenal masalah ketuhanan itu kan jelas ya. Kalau kita bertanya tentang siapa Allah Subhanahu wa taala, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang menjawab adalah Al-Qur'an, bukan ulama, bukan ustadz. Nah, apalagi saya, yang menjawab adalah Al-Qur'an. Ketika kita bertanya siapa Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit ya, secara eksplisit saya ulangi, secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya Allah, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Kenapa kita kaum muslimin ya menvalidasi bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan yang benar? Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tidaklah Allah mengutus setiap nabi dan rasul kepada setiap umat kecuali membawa dua misi. Yang pertama su'budullah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti seiring dalam Bible, dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita itu satu. Markus 12:29. Memang memberitakan bahwa Allah itu satu. Ya, yang kedua adalah misi kedua adalah para nabi dan rasul wajtanibut taghut, yaitu menjauhi togut, ya, menjauhi togut, mengingkari togut. Apa togut itu? Togut adalah sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah togut. Siapapun di muka bumi ini, apakah itu pohon, apakah itu batu, apakah itu manusia yang dipertuhankan, maka yakinlah bahwa dia itu adalah togut. Kenapa kemudian Nabi Musa dan Harun diutus kepada Bani Israel, kepada Musa, kepada Fir'aun? Karena Fir'aun ya dijadikan Tuhan oleh bangsa Israel pada saat itu. Makanya Allah menurunkan suatu surat ya, diterangkan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nazi'at, idhab ila fir'auna innahu toga. Wahai Musa, Harun, pergilah engkau kepada Fir'aun karena Fir'aun innahu toga. Iya, togut di situ adalah menjadikan dirinya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Peringatlah kepada Fir'aun bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Kenapa Allah dijadikan sebagai Tuhan? Ya, kami sembah. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala kami sembah, ibadahi satu-satunya Tuhan yang benar? Karena satu-satunya ternyata penonton, ya, Tuhan yang bisa menciptakan langit dan bumi hanya Allah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Summastawa ilas sama, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pergi ke langit dan menciptakan 7 lapis langit. Masya Allah, luar biasa. Itu adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu adalah pertama, Tuhan yang benar itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu ketika Tuhan itu bisa mencipta. Jelas dalam Al-Quran
Seperti ayat yang saya bacakan tadi. Dalam surah Al-Imran juga dijelaskan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, mengganti siang dan malam secara sistematis, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah dan ciptaan Allah bagi orang yang berpikir. Ya, itu konfirmasinya ada dalam Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih kosong, gelap gulita menutup bisa raya. Ternyata penonton, ya, yang menjelaskan siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya, ternyata Al-Qur'an dan Bible penonton, ya. Ya. Kemudian maha besarnya Allah pula, ternyata yang membangkitkan dan mematikan Yesus adalah Allah. Dalam Kejadian 1:14. Penonton. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala, di samping dia disembah satu-satunya Tuhan yang benar, dia pula bisa mencipta. Itu Allah. Waktunya habis ya. Iya. Belum muncul nih ya. Tunggu. Oke, siap. Kamu udah tekan ya, bro? Belum sampai di sini, belum sampai. Oke, baik. Siap. Baik, teman-teman sekalian, ini penjelasan Felix ini sedikit tadi itu masuk ke Alkitab ya. Padahal ini masih open statement sebenarnya. Tapi terlalu semangat ya, Bro Felix terlalu semangat untuk mau bongkar ayat Alkitab ya. Nanti kita akan lihat seperti apa pembongkarannya. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa keberatan ya. Dari pengajuan Felix tadi ada beberapa keberatan saya terkait tentang narasi soal penciptaan ya. Karena semua kitab yang punya agama itu akan bicara tentang Tuhannya yang menciptakan langit dan bumi ini. Baik Kristen, Buddha, Hindu, ya akan berbicara bahwa Tuhannya lah yang menciptakan alam semesta. Tetapi apakah kita mengatakan bahwa itu adalah Allah yang benar, Tuhan yang benar? Tentu saja tidak, teman-teman sekalian. Tadi dia coba konferensi di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1-3 tentang proses penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi ya beserta isinya gitu ya. Dia kutip lalu dia cocokkan dengan Al-Qur'annya. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya Felix sudah mengakui hal itu, bahwa Tuhan dari dalam Kristen lah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi apakah Tuhannya Felix ini, hampir saya bilang Felix Xiao, kawan-kawan. Ya, hampir saya bilang Felix Xiao. Kalau kita lihat bahwa ternyata teman-teman ya, ternyata ya Allah Subhanahu wa taala itu Felix, itu bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang dituhankan oleh Musa, Abraham, Ishak dan Yakub. Felix, nanti tolong jelaskan ke saya itu. Dalam surah An-Naml 91 dikatakan oleh bagindamu, aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Jadi Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan negeri Mekah. Maka dia bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang ada dalam kitab Musa, yaitu kitab Kejadian yang Anda kutip tadi. Dan ini, kalau memang Allah Subhanahu wa taala Anda klaim bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi, dialah Tuhannya Musa, Tuhan Abraham dan Yakub, tunjukkan kepada saya nanti, tunjukkan kepada saya di mana Allah Subhanahu wa taala mengklaim dirinya, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Silakan nanti buktikan kepada saya. Ya. Aku Tuhannya Musa. Karena jelas kekristenan tidak akan setuju bahwa Allah Subhanahu wa taala sama dengan Hasem atau Adonai yang kami kenal sebagai Yod He Vav He. Ya, Yod He Vav He. Jadi kami tidak setuju itu. Nah, itu yang pertama nanti pembuktian kepada Felix. Silakan buktikan kepada saya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta langit dan bumi yang sama seperti yang disembah oleh Musa dan Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau Anda tanya nanti apakah ada dalam kekristenan, akulah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, itu ada. Nanti saya buktikan kalau Anda tanyakan balik itu, ya. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa Tuhanmu itu satu, echad, satu. Ya, satunya bagaimana kita tidak tahu.
Satu kelompok juga bilang satu kok. Ya kan? Nanti Anda narasikan itu, Anda jelaskan itu kepada saya. Karena ternyata Tuhanmu itu bro, dalam surat Al-Ma'arij 40, perhatikan ya. Surat Al-Ma'arij 40, dikatakan apa ini? Coba bro lihat. Ya. Dikatakan apa? Maka aku bersumpah demi Tuhan. Bukankah perkataan Al-Quran ini, kalimat-kalimat dalam Al-Quran ini adalah kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dia mengatakan, maka aku bersumpah demi Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi Tuhan yang mana? Ya, dia bersumpah demi Tuhan yang mana, Felix? Kalau dia satu-satunya, berarti ada Tuhan yang lain yang disembah atau yang lebih tinggi. Karena kalau Tuhan menyembah atau bersumpah demi yang lain, itu harus yang lebih tertinggi atasnya. Seperti kita. Kenapa kita katakan Allah bersumpah? Demi Tuhan. Karena kita lebih rendah dari Tuhan. Atau demi presiden. Karena presiden lebih tinggi derajat dari kita. Jadi Tuhan kalau bersumpah, seharusnya dia bersumpah di atasnya. Kalau di sini kita lihat, maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit. Kemudian, ya masih ada waktu ya, sedikit. Ya di dalam An-Nahl 63 juga, dia bersumpah demi Allah. Ya, ini nggak sempat ya. Bersumpah demi Allah juga. Itu Allah yang mana lagi ketika dia bersumpah demi Allah? Bukankah perkataan-perkataan itu perkataan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, bro? Itu saja, silakan nanti ditanggapi, bro. Jawab dengan Al-Quran ya, bro. Jangan dengan Alkitab. Takut sekali saya Pak jawab pakai Alkitab. Jangan takut Pak Pendeta lah. Oke, jadi terlalu banyak pertanyaannya Pak Laskar ini. Oke, saya mencoba, waktu cuma 5 menit, ternyata pertanyaannya itu segudang pertanyaan, tapi tidak menjadi masalah ya. Iya, tapi sebelum saya menjawab, saya dulu menanggapi tentang narasi pertama tadi tentang Kristen itu adalah Yesus itu adalah jalan keselamatan. Nah, ya, saya masih ingat narasi pertama, jalan keselamatan, dan barang siapa yang percaya kepada Yesus maka beroleh hidup yang kekal. Nah, dalam Bible pun sendiri Yesus menerangkan hidup yang kekal itu seperti apa kata Yesus. Ya. Hidup yang kekal itu ditunjukkan Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3 penonton ya. Dalam Yohanes 17 nomor 3 dikatakan jelas di situ Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu. Jelas, inilah hidup yang kekal itu bahwasanya engkau mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Berarti dalam Yohanes 17 nomor 3 ini, ya, Yesus memperkenalkan hidup kekal itu dengan membuka dua cara mengenal hidup yang kekal itu. Yang pertama mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan penonton. Dalam Al-Quran pun dijelaskan tentang mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Itu dikatakan dalam surah Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Allah itu ehad satu. Dalam Markus 12:29 dikatakan pula, Yesus pula berkata, dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita itu ehad satu. Itu hukum terutama. Tadi ajaran Yesus penonton ya, ternyata ajaran Yesus itu sama. Ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad itu sama. Datang ke muka bumi ini diutus untuk apa? Memperkenalkan Tuhan yang satu itu. Siapa Tuhan yang satu itu? Adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kalau ada Tuhan tidak bisa mencipta, maka itu adalah togut dan Tuhan-Tuhan bohong-bohongan. Ya, ya, itu. Ya, kita kembali kepada pertanyaan tadi ya, penonton ya.
tentang pertanyaannya tadi Tuhannya negeri Mekah ya. Jadi saya jawab hanya satu kata saja ini penontonnya, saya satu ini. Pak Laskar tadi mempertanyakan tentang ya surah An-Naml 91. Sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya, garis bawahnya di sini berserah diri penonton ya. Yang kedua, ya kita buka data. Ternyata dalam surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah ini yang selalu kami baca ketika kami sholat, ternyata dalam surah Al-Fatihah ini menjawab semuanya itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil. Apa artinya penonton? Iya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah itu sudah dibantahkan penontonnya. Ternyata dalam surah Al-Fatihah menjawab semuanya. Ya, saya ulangi lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya penontonnya? Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah itu penonton. Jadi ini Al-Quran penontonnya. Jadi jelas penonton ya. Jadi ya saya balik kamera dulu ya. Kata berserah diri tadi di situ penonton. Siapa berserah diri? Ya, siapapun yang berserah diri kepada Allah dimanapun berada di alam ini keseluruhan, dia adalah agama Muslim penonton. Buktinya seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata agamanya adalah Muslim. Ya, saya bongkar, saya sampaikan sedikit penonton ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 136, qalu amanna billahi wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Isa wa Yaqub. Wah, habis. Oke. Ya. Oke, kawan-kawan. Ya, ini giliran kita kepada Felix ya. Kita tunggu waktunya. Kencangkan tap-tap layarnya guys ya, jangan sampai rungkat ya. Love orange juga boleh, kawan-kawan. Love orange jika berkenan silakan untuk mempertahankan akunnya. Baik, teman-teman sekalian, si Felix ada satu lagi pertanyaan saya tidak dijawab ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi Tuhan yang lain gitu ya? Dalam surah Al-Ma'arij 40 tadi dia katakan aku bersumpah demi Tuhan. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala Tuhannya si Felix ini hanya satu, kawan-kawan. Saya tidak tahu tadi ya satunya bagaimana itu. Ya, kenapa dia bersumpah demi Tuhan? Ya, demi Tuhan yang lain. Ya, siapa Tuhan yang lain? Barangkali itu Tuhan Yesus, kawan-kawan. Ya, karena kan Allah Subhanahu wa taala kan baru dikenal di abad ke-7. Ya kan? Nah, kalau Yesus Kristus dari abad pertama, barangkali Allah Subhanahu wa taala dia bersumpah demi Yesus Kristus, demi Tuhan. Ya, karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Gelar kepenguasaan itu diberikan kepadanya. Matius pasal 28-18, kepada aku telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Barangkali Tuhan yang dimaksud itu dia bersumpah demi Tuhan Yesus. Wow, bahaya ini Felix ya. Ini bahaya. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah demi Tuhan yang lain menurut surat Al-Ma'arij 40. Ya, itu belum Anda jawab tadi. Kemudian hal yang sama sebenarnya saya sampaikan tadi di dalam surah An-Nahl juga 63 kawan-kawan. Apa yang dikatakan lagi? Ya. Sama kurang lebih di surah Al-Ma'arij tadi. Kalau demi Tuhan ini demi Allah kawan-kawan. Kalau di sini demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau dalam kurun Muhammad. Jadi di sini Allah bersumpah demi Allah lagi. Belum lagi nanti demi Nun, demi ikan paus. Dia juga bersumpah teman-teman. Bahkan demi apa lagi nanti ya? Demi tin, demi zaitun, demi apa lagi? Demi Gunung Sinai. Itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi makhluk-makhluknya. Itu menandakan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala tidak lebih tinggi dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Anda belum membuktikan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu apakah dia mengklaim dirinya akulah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu juga Anda tidak jawab Felix. Ya, Anda tidak buktikan itu. Anda terlalu bergebu-gebu menyerang Yohanes 17 ayat 3 yang tidak Anda mengerti
Tetapi Anda pun membawa Yohanes 17 ayat 3. Saya coba jawab itu ya. Yohanes 17 ayat 3. Tapi Anda membacanya secara salah, bro. Tidak ada kata Allah di sini. Yang ada di sini Allah, A-L-L-A-H. Dalam Al-Quranmu itu tidak ada A-L-L-A-H itu. Nggak ada dalam Al-Quranmu. Ya, ini bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan. Ejaan sudah disempurnakan. Bacanya Allah. Bacanya Allah. Karena kami tidak mau mengambil Allah. Karena kami nggak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, bro. Ya, kami, aduh. Ya, nah mungkin kami ambil itu nama Tuhan kalian lalu kasih ke itu. Ya, kalian saja yang GR. Ya, baik. Kita lihat di sini kawan-kawan. Saya akan jawab itu. Saya akan jawab. Ya, saya akan jawab. Ketika Anda berkata, inilah hidupnya kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Betul. Tetapi jangan lupa. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kenapa? Kenapa? Karena Yesus ini setara dengan Sang Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada, Felix. Dia ada bersama-sama dengan Allah yang benar. Maka ketika dikatakanlah hidup yang kekal itu mengenal satu Allah yang benar, maka firman yang adalah Yesus juga ada di dalam Allah ini. Ya, belum yakin lagi. Makanya jangan baca sepotong-sepotong. Baca ayat 2-nya, lihat. Baca ayat 2-nya, ya. Sebab sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia. Siapa ia di sini? Yesus Kristus, Felix, akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Aduh, Felix, jangan pucat. Nanti saya baptis. Barangkali saya baptis setelah kamu sudah tahu ini, supaya kamu tidak sibuk dengan itu ya. Nah itu, saya tidak berikan pertanyaan yang lain ya Felix. Anda coba buktikan sama saya. Di mana klaim Allah Subhanahu Wa Taala? Dia adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub gitu ya. Karena Allah Abraham, Ishak dan Yakub teman-teman. Saya kasih tahu ya. Di dalam Keluaran 33 ya, mudah-mudahan ada sempat waktu ya. 33 ayat 11. Nah, ini dia nih. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu Wa Taala pernah berbicara kepada Muhammad berhadapan muka, face to face? Muhammad pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak, Felix? Silakan jawab. Thank you. Oke, silakan bro. Santai ya bro, santai ya, jangan gugup ya, jangan gugup ya. Mic-nya. Silakan diundang dulu Pak Bendera, silakan diundang dulu, kirim tangan. Siap. Aduh, terima kasih, berarti saya sudah menang 1 kali ya. Aduh, terima kasih para penonton yang budiman. Oke. Terima bro, terima. Oke, saya sudah terima. Saya langsung aja menjawab pertanyaannya ya. Saya langsung aja tunjukkan dalam Al-Quran, di mana dalam Al-Quran menerangkan tentang Allah adalah Tuhannya, ya, Abraham, Ibrahim, Ismail dan Yakub. Langsung saya jawab penonton ya. Ya, jangan tenang orang Islam yang ada di bawah. Tenang, ini kacang ini pertanyaannya penonton, kacang penontonnya. Ya, jadi sudah 2 kali dia pertanyakan ini penontonnya. Sudah 2 kali dia pertanyakan. Ini kacang ini. Cuma waktunya cuma sedikit. Untuk menjelaskan Al-Quran itu ya panjang waktu gitu penontonnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 133, an kuntum syuhada'akum hadara ya'qubal maut idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qala na'budu ilahaka wa ilaha wa aba Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa ilahu wahida wa antum muslimun. Ya. Kami tahu original teksnya Pak Pendeta, beda dengan ya Kristen, cuma tahu terjemahan gitu. Ya, terjemahannya penonton ya, terjemahannya. Pertanyaannya kan tadi tunjukkan dalam Al-Quran adalah Allah adalah Tuhannya Yakub dan ya Abraham. Apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhannya, ya, Tuhannya
nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Yakub, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Nah, penonton, jedor, ya. Ya, jedor penonton ya. Sudah jelas penonton ya. Ya, sudah jelas penonton ya. Iya, tenang penonton, tenang. Islam tenang penontonnya, tenang-tenang orang Islam. Jawab ini kacang itu pertanyaannya penonton ya. Iya, dia tadi bertanya tentang sumpah ya. Saya jawab semua, tenang penonton ya, tentang kenapa Allah bersumpah demi apa ya? Memang dalam Al-Qur'an itu penonton ada beberapa ya. Iya, saya tunjukkan data penonton ya. Awas waktu habis ya, tidak sempat bertanya, harus ditanya ulang ya penonton ya. Ditanya balik ya supaya menceret dia ya. Oke. Iya, di sini dikatakan maka aku bersumpah, iya, maka aku bersumpah, yakni aku bersumpah ini leletnya. Iya. Dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Di sini ketika Allah bersumpah di situ tentang dirinya, berarti dia bersumpah demi timur dan barat, yang berarti tempat terbit dan tenggelamnya matahari. Itu korelasinya ada juga dalam Wal Asri. Ada juga bacaan surah Al-Asr, Wal Asri. Ya, artinya demi masa. Iya, inilah isnad. Ya, ini kan ini demi masa. Ada sungguh manusia berada di dalam kerugian. Berarti ketika Allah bersumpah itu demi masa, demi timur dan barat, berarti ya berarti Allah Subhanahu wa taala itu sedang bersumpah dengan demi ciptaannya. Begitu penonton. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini receh, penontonmu dijawab seperti penonton seperti ini. Jadi bukan hanya satu. Ya, dalam Al-Qur'an itu bukan hanya satu. Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah demi ciptaannya. Bukan berarti Allah bersumpah kepada Tuhan yang lain, penonton. Ini hanya framing penontonnya. Jadi ketika Pak Laskar atau teman-teman Kristen yang lain mengatakan ketika Allah bersumpah demi Allah, berarti ada Tuhan yang lain tempat dia bersumpah. Padahal di situ diterangkan bahwasanya dia bersumpah dengan timur ya, Tuhannya timur dan barat. Siapa Tuhannya timur dan barat? Adalah dia sendiri penonton. Jadi semua pertanyaannya saya sudah jawab. Jadi pertanyaan saya kepada Pak Pendeta ya, pertanyaan saya kepada Pak Pendeta supaya ini pertanyaan terakhir saya, silahkan dijawab ya. Tunjukkan nubuatan daripada Yesus bahwasanya ya setelah dia meninggal maka dibatalkan hukum Taurat itu, karena dalam Efesus 2:15 dengan matinya ia sebagai manusia maka ia telah membatalkan hukum Taurat. Ini pertanyaan ini pernyataan Paulus karena Efesus. Dia membatalkan, tunjukkan nubuatan dari Yesus bahwasanya setelah saya mati ya maka dibatalkan hukum Taurat itu. Tunjukkan nubuatan. Satu pertanyaan saja. Silakan. Oke, nubuatan ya. Oke, baik. Oke, kita tunggu waktunya dulu kawan-kawan ya. Baik. Ya, jadi teman-teman sekalian, begitu jawaban Felix tadi ya terkait tentang pertanyaan saya, kenapa Allah itu bersumpah demi Allah, demi Tuhan. Kalau memang karena kita konsep ketuhanan, ya. Jadi ketika Anda mengatakan, ya, bahwasanya, ya, dia bersumpah pada diri sendiri. Nah, maka akan timbul pertanyaan yang harus Anda jelaskan. Untuk apa Allah bersumpah pada diri sendiri? Nah, dan barangkali itu bisa dimaklumi ketika berdoa bersumpah pada diri sendiri. Karena di dalam kitab Kejadian juga Tuhan ada kok. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demi diriku sendiri, bukan demi Tuhan, bukan demi Allah. Tetapi jelas dikatakan di dalam surah Al-Ma'arij tadi, aku bersumpah demi Tuhan. Ya, kalau dalam Alkitab dia katakan apa? Aku bersumpah demi diriku sendiri. Kenapa? Karena memang tidak ada yang lebih tinggi darinya. Nah, Tuhanmu Felix, dia bersumpah demi tin, malahan dia bersumpah demi ini lagi, bro. Ya, dia bersumpah demi ini. Perhatikan ya, dalam surah Al-Hadid ya, Al-Hadid
95 ya. Surat 95 bukan Atin ya. Surat Atin. Saya balik kamera dulu ya. Saya balik kamera. Perhatikan bro. Ya. Jadi Allah itu bukan hanya bersumpah pada Allah yang lain dan Tuhan yang lain, tapi bersumpah demi recehan. Perhatikan baik-baik. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, gitu loh. Artinya bahwa kalau Tuhan bersumpah itu kan berarti ada yang lebih tinggi darinya, bro. Nah, bagaimana tentang konsep tauhid yang Anda bangga-banggakan, yang Anda gombar-gombirkan? Tuhanmu satu yang bagaimana? Kami juga percaya kok. Ulangan 6 ayat 4 dan Markus pasal 12 ayat 29. Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Echad di situ tidak menggunakan wahid atau yahid ya. Kalau echad itu bisa tunggal bisa jamak. Satu kesatuan itu bisa digunakan kata echad. Jadi ketika menggunakan kata echad itu berbicara bukan satu tok, tapi itu tidak pernah menyembah 3 Tuhan, Felix. Kami tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Ya, makanya dalam iman kami itu begini. Nih. Di sini ada Bapa, ya, kami kenal sebagai Bapa. Di dalam Bapa ini punya firman dan punya roh. Ini di dalam Bapa ini, ya. Ini adalah Yesus. Di sini roh. Gitu. Roh Kudus, ya. Roh Kudus saya tambahkan, ya. Jadi perhatikan baik-baik. Ini ada di dalam satu. Apa yang satu? Apa dikatakan una substansian pres personae? 3 pribadi dalam satu hakikat. Ini hakikat keilahiannya, ilahi atau Allah atau Tuhan, gitu. Ini yang satu. Bukan ada berapa Tuhan. Ini yang selalu digagal pahami tentang konsep ketuhanan kekristenan. Ya. Nah, jadi itu yang Anda harus pahami, bahwa kalau Tuhan bersumpah atas segala atas ciptaannya, atas ini semua, itu menandakan bahwa dia tidak maha kuasa. Ya, ini demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Sinai dalam surah At-Tin. Ya. Bayangkan teman-teman. Katanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang luar biasa. Kemudian Anda katakan tadi bahwa Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub ya. Anda mencoba meliter. Di situ tidak dikatakan sebagai klaim daripada Allah Subhanahu wa taala. Akulah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Yang saya tanya kepada Felix, apakah ada seperti ini dalam klaim daripada Allah Subhanahu wa taala? Lagi ia berfirman, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Perhatikan baik-baik. Tuhan di perjanjian lama itu bisa dilihat, bisa berteofani. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menampakkan dirinya kepada Muhammad kecuali dalam Isra Miraj. Dan Isra Miraj itu bisa dibantah dengan adanya agama Zoroaster yang sudah pernah ada kisah Isra Miraj jauh sebelum Islam muncul, Felix. Tetapi ini berbicara, dia mengklaim ini, akulah. Kalau Anda membawa dalam surah Al-Baqarah 130 berapa tadi itu bukan klaim, itu sebuah pernyataan, seakan-akan ada orang yang menyatakan itu. Gitu. Jadi itu yang harus Anda pahami. Ya. Kenapa? Sedikit lagi. Kenapa saya tidak jawab Efesus 2 ayat 15 tentang nubuatan ya? Karena itu sudah di luar dari konteks pembahasan kita. Ya. Ya habis waktu. Jadi saya tidak bahas ini. Iya, saya tahu. Ini kan belum muncul. Saya tidak bahas Efesus 2 ayat 15 karena Anda berbicara masalah nubuatan. Ini kita bukan konteks yang malam ini. Waktu. Iya, kan belum muncul. Ini kan masih putaran kemenangan, bro. Masih putaran kemenangan. Oke, silakan lanjut. Iya, penonton, barunya saja aku bertanya, ndak dijawab pula sama Pak Pendeta ini. Padahal penonton ya, saya hanya bertanya 1 kali, dia bertanya sudah berapa pertanyaannya, saya jawab. Ya. Jadi pertanyaannya sudah sangat banyak, saya tetap jawab ya, walaupun jawaban saya itu secara eksplisit jelaskan di situ bahwasanya tadi itu adalah Tuhan yang disembah Ibrahim, Ishak dan Yakub adalah Tuhan, ya, adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa, tempat para nabi berserah diri. Ya, baru saya bertanya 1 ndak dijawab pula ini Pak Pendeta ini. Aduh. Oke.
Saya jelaskan di ya. luar konteks. Oke. Sabar. Jangan kepanasan dulu, Pak. Enggak. Oke. Tadi tentang persoalan Allah bersumpah kepada timur dan barat itu, di situ dikatakan aku bersumpah kepada Tuhannya timur dan barat, maksudnya adalah Tuhan pencipta timur dan barat itu siapa? Allah. Dan banyak wadduha, demi waktu duha, demi masa wal asri, ya demi buatin. Memang Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah atas nama ciptaannya, bukan berarti ciptaan itu jauh lebih tinggi daripada Allah. Oke, saya kasih analogi sederhana ya. Ini saya kayak mengajari anak TK ini. Kembali saja di TK ini. Ya. Oke, ketika saya bersumpah, ya dengarkan penonton ya biar ada edukasi. Ketika saya bersumpah demi ibuku, demi Tuhan, demi Allah, apakah kemudian saya lebih tinggi daripada Allah? Iya, saya ulangi. Apakah kemudian ketika saya bersumpah demi ibuku, saya lebih tinggi posisinya daripada ibuku? Saya bersumpah demi Allah, apakah kemudian saya lebih tinggi daripada Allah? Tidak mungkin, penonton. Iya. Jawab saja pakai logika, itu sudah terjawabkan, penonton. Karena kan tadi kan saya sudah jawab pakai data. Pertama saya jawab pakai data. Jadi karena dia tidak terima data, mungkin karena lebih kuat analogi logika daripada data menurut dia, makanya saya pakai analogi juga ya. Ya, jadi penonton ya, jawaban saya logis kan penonton ya. Yang kedua adalah ya, banyak Anda mencabik-cabik dalam Al-Quran, banyak yang Anda korek-korek dalam Al-Quran, sementara Anda tidak sadar ya, bahwasanya konsep ketuhanan Anda tidak jelas ya. Tidak jelas konsep ketuhanan Anda. Pertama, dalam Yohanes 1 nomor 1 yang menjadi Tuhan adalah firman, penonton. Ya, ini yang menjadi Tuhan ya. Yang pertama adalah Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama. Firman itu pun tidak jelas, penonton. Ya. Kemudian yang anehnya lagi ya, Lukas 2 nomor 11, Tuhan itu dilahirkan, penonton. Tuhan dilahirkan, penonton. Ya, dalam Lukas 2 nomor 11, telah lahir juru selamat. Iya, Yesus Kristus di kota yang lahir Tuhannya dilahirkan. Ya. Nah, sementara Roma, Paulus berkata, Tuhan itu mati dulu baru jadi Tuhan. Iya. Itu dalam Roma 14 nomor 9 ya. Roma 14 nomor 9, mati dulu baru jadi Tuhan. Yohanes 1 nomor 1, firman yang menjadi Tuhan. Ya, Lukas 2 nomor 11, Tuhan itu dilahirkan. Ini bingung ini penonton. Iya. Bingung saya ini penonton, bingung. Yang mana yang bisa divalidasi? Apakah Tuhan yang dibuat oleh Yohanes yaitu firman yang menjadi Tuhan? Apakah Lukas 2 nomor 11 dilahirkan Tuhan itu? Apakah kata Paulus mengatakan mati dulu baru jadi Tuhan? Ini yang menjadi persoalan penonton ya. Ya. Jadi, ya pertanyaan saya itu tok pertanyaan saya. Satu aja pertanyaan saya. Itu aja, belum tentu dia bisa jawab pakai data penonton. Ya, itu aja pertanyaan saya, belum tentu dia bisa jawab pakai data. Tunjukkan nubuatan daripada Yesus bahwasanya apabila saya mati, maka hukum Taurat itu dibatalkan. Karena ternyata penonton Oten itu tidak disunat dan makan babi. Kenapa? Dia terinspirasi dari Efesus 12 ayat 5-12 bahwasanya dengan matinya Kristus sebagai manusia maka ia membatalkan hukum Taurat. Makanya saya tanya, ya. Saya tanya sama di mana datanya? Di mana datanya nubuatan bahwasanya setelah Yesus mati ya batalkanlah hukum Taurat. Silakan Pak Pendeta, jangan. Oke, sebelum waktunya, bro, kita sudah out konteks. Ketika Anda bicara masalah nubuatan, itu kita sudah keluar dari konteks. Maka tadi saya katakan saya tidak jawab itu, tapi saya akan menjawab. Kan kita bahas konsep ketuhanan, bro. Jadi tentang entitas Tuhan, kita tanya. Kalau Anda tanya tentang Tritunggal, Anda tanya tentang Yesus sebagai Tuhan, saya jawab. Tapi Anda tanya tentang nubuatan.
Gimana Oke, sih Anda silakan, berdiskusi, silakan. bro? Oke, kalau ndak bisa jawab silakan kita langsung aja. Ya, nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Bro. Lanjut aja. Silakan kasih pertanyaan lain. Silakan kasih pertanyaan lain. Oke. Karena itu sudah Nanti aja. out of context. Iya, nanti aja. Silakan Anda bernarasi, silakan. Baik, jadi teman-teman, bukan saya tidak mau jawab Efesus 2 ayat 15, tapi nanti saya coba sedikit nanti bahas ya, saya sedikit bahas. Tapi sebenarnya itu di luar konteks. Ya, di luar konteks. Baik. Silakan. Saya terima dulu ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi, Efesus pasal 2 ayat 15 itu bukan esensi dalam diskusi kami. Itu bukan inti dalam diskusi kami tentang nubuatan. Kalau kita bicara masalah nubuatan, nanti kita akan bahas dengan tema itu. Apakah Muhammad pernah dinubuatkan dalam kitab Taurat misalnya? Kita bahas. Apakah Yesus pernah dinubuatkan dalam kitab Taurat? Kita akan bahas itu dengan tema itu. Jadi kalau kita lari ke sekarang, itu kita jauh. Ya. Tapi saya menarik tadi, ada bahwa Yohanes 1 ayat 1, Lukas 2 ayat 11, Roma 9 ayat 14. Nah ini saya akan jawab itu. Karena itu masuk di dalam ranah diskusi kita dan tema. Kalau Anda tanya tentang keselamatan juga boleh. Ya kan? Baik, saya akan jawab ya. Efesus pasal ini dulu, perhatikan baik-baik. Ya, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ingat, dalam kekristenan kami tidak pernah mengatakan bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat, tetapi dia menggenapi hukum Taurat. Apa yang dimaksudkan yang dibatalkan di sini adalah kuasa daripada hukum Taurat itu dan ketentuan-ketentuan daripada hukum Taurat itu. Contoh, ya, mata ganti mata itu diganti, ya. Kemudian kencur, darah ganti darah misalnya, ya, bunuh ganti bunuh, kepala ganti kepala, ya. Itu adalah hukum perjanjian lama, hukum Taurat, ya. Kalau ada orang yang kedapatan zina, harus dirajam dengan batu, harus dibunuh. Karena kenapa? Yesus menggenapi, ya, di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Perhatikan. Ini sedikit saja saya bahas ini. Ini sudah keluar konteks sebenarnya. Janganlah kamu menyangka, ini perkataan Yesus ya, Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk apa? Untuk menggenapinya. Makanya ya, dalam Galatia pasal 4 ayat yang keempat dikatakan apa? Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, jadi itu untuk jawaban itu. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi yang dilakukan oleh Yesus menggenapi hukum Taurat. Kenapa? Karena Yesus adalah penggenapan dari semuanya. Ibrani, yang perhatikan teman-teman ya, Ibrani pasal 1 ayat 1 berkata begini. Ya, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perataraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perataraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ya, dan ini lagi dalilnya ya di dalam ya Lukas 16 ayat yang ke-16. Perhatikan. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Perhatikan. Bahkan di dalam ya Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes saja, Yohanes Pembaptis. Makanya tidak ada nabi setelah Yohanes Pembaptis, setelah Yesus datang. Karena Yesus memegang 3 jabatan sebagai Mesias, sebagai raja, sebagai imam, dan sebagai nabi. Makanya kami menolak nabi yang di luar daripada Bani Israel. Sorry to say. Sorry to say, kami tidak terima nabi di luar daripada Bani Israel. Sorry to say, sekali lagi. Ya, sekarang saya akan jawab teman-teman sekalian. Saya fokus jawab saja ini. Mazmur, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada firman yang menjadi Tuhan. Firman dalam Yohanes 1 ayat 1 itu dijelaskan bro. Dijelaskan bahwa ini asal mula daripada Yesus Kristus. Itu yang mana? Ternyata asal mulanya adalah firman. Hologos, en hologos. Ya, logos itu apa? Yaitu Allah. Makanya firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Ini yang dijelaskan. Supaya apa? Supaya kita menerima dia. Bukan ketika dia menjadi mati dulu. Ya, itu Anda salah paham.
Kalau Anda membawa Roma pasal 9 ayat 14, ini Yusuf PI juga udah bawa ini. Ya, 14 ya, 14 ayat 9. Nih, perhatikan baik-baik. Ya, sebab untuk itulah Kristus telah mati. Perhatikan ayat 8-nya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Perhatikan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Karena baik hidup dan mati kami, itu Yesus Kristus, dia tetap Tuhan untuk kami. Ini yang dibicarakan, bro. Ya, ini yang dibicarakan. Ya. Jadi ini saya fokus untuk menjawab itu. Waktu saya sudah selesai. Silakan di lain nanti saya bertanya kembali. Karena Anda berpikir saya tidak jawab pertanyaan Anda, bro. Jadi memang saya tidak bertanya. Sengaja memang tidak mau bertanya. Ya, sengaja tidak mau bertanya. Silakan. Mike bro, Mike. Suaramu Felix, suaramu belum muncul. Oke, sudah. Ya, lanjut. Ya, sudah. Gini Bang, Anda terlalu cepat menjelaskan makanya tidak bisa dimengerti sama penonton. Santai aja menjelaskan supaya bisa edukasi. Jangan kalau saya tidak perlu buka buku sama laptop, saya hafal. Tidak perlu buka buku, tidak perlu buka laptop, saya hafal. Anda tadi mengatakan ya. Yang saya tanya sebenarnya adalah nubuatan, bukan penjelasan ya. Nubuatan Anda paksa menjawab padahal lihat jawaban Anda jauh panggang dari api. Yang saya minta adalah nubuatan. Dan Anda pun pernah menyentil tadi, adakah nubuatan tentang kedatangan Nabi Muhammad dalam Taurat? Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, surah As-Saff ayat 7, 6. Di situ dikatakan wa qala Isa bin Maryam inni rasulullahi ilaikum, dan berkata Isa putra Maryam inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat inni min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang nabi setelahku yaitu rasul setelahku inni min ba'di ismuhu bernama Muhammad musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan itu sudah tercatat dalam Taurat. Ada jawabannya, langsung saya jawab, tidak perlu. Oke. Yang kedua, Anda membawa Yohanes 1 nomor 1 menjelaskan bahwa firman yang menjadi daging itu, ya. Firman yang menjadi daging itu adalah Yesus itu sendiri, ya. Di mana Anda menjadikan rujukan Yohanes 1 nomor 1 ini untuk mempertuhankan Yesus. Ternyata penontonnya setiap manusia yang tercipta di muka bumi ini berasal dari firman Tuhan. Coba baca Matius 4 nomor 4. Iya, Matius 4 nomor 4 dijelaskan, Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, akan tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Iya, dalam Yesaya 55 nomor 1 juga dikatakan seperti itu. Ya, ketika Allah berfirman, ya tidaklah sia-sia ya. Firman itu kalau sebelum firman itu menjadi sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Dalam Mazmur Perjanjian Lama, Mazmur 33 nomor 9 itu dikatakan, sebab dia berfirman, maka semuanya akan jadi. Nah, dia memberi perintah maka dia akan ada. Dalam Mazmur 33 nomor 9 Pak Pendeta. Saya ajari Pak Pendeta ya, gitu. Jadi tidak ada kemudian ya. Jadi dari 3 dalil yang saya paparkan tadi, ketika Anda menjadikan Yohanes 1 nomor 1 ini bahwa yang firman itu, daging itu menjadi Yesus, menjadi Tuhan, tidak bisa divalidasi karena terbantahkan oleh Matius 4 nomor 4 bahwa segala manusia yang tercipta di muka bumi ini berasal dari firman Tuhan. Matius 4 nomor 4, Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Ya jelas. Berarti tidak kemudian ya Yohanes 1 nomor 1 itu menjelaskan bahwa saya firman itu menjadi Tuhan. Tidak seperti itu. Kenapa ya? Dalam Mazmur 33 nomor 9 dikatakan, sebab ia berfirman maka semua akan jadi. Ya, memberi perintah maka dia akan ada. Dalam Mazmur 33 nomor 9. Berarti penontonnya, semua yang tercipta di muka bumi ini bukan hanya Yesus yang melalui firman. Seluruh manusia dan benda yang ada di muka bumi ini tercipta lewat firman Tuhan. Ini dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahkan perjanjian lama dan perjanjian baru pun menerangkan seperti itu. Ya.
Ya, jelas penontonnya. Jadi apa yang saya paparkan itu jelas bisa diterima oleh penonton. Karena ya santai menjelasinnya supaya ada edukasi. Oh, ternyata saya bisa membantah dalam Bible itu sendiri. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Laskar ya, apa fungsi daripada digantungnya Yesus secara terkutuk di kayu salib sebagaimana Galatia 3:13. Ya, saya ulangi. Apa fungsi daripada digantung terkutuknya Yesus di kayu salib? Ya. Sebagaimana Galatia 3:13. Oke. Itu cukup aja, santai aja. Itu aja, silakan. Bro, itu Anda sudah masuk dalam kristologi di situ. Gimana sih bro ini? Kalau Anda menanyakan tentang penyaliban dia, itu Anda masuk dalam kristologi. Tema kita sedang ketuhanan. Anda tanyakan tentang prinsip ketuhanan Yesus, itu baru betul. Gini Bang Laskar. 2 menit. Please charge. Saya kasih waktu buat Anda 2 menit. Anda bertanya tentang konsep ketuhanan. Jangan lari ke kristologi. Anda tentang penyaliban gimana sih? Tadi kan Saya kita kasih sudah waktu 2 sepakat menit bro. Pak Pendeta. Silakan. Ya. Tadi kan kita sudah sepakat di awal bahwa kita juga bisa masuk ke dalam konsep keselamatan, Pak. Kita kan sepakat dari awal juga kita bisa masuk ke dalam konsep keselamatan. Nah, Anda ini tidak kan konsep menanyakan tentang eskatologi keselamatan keselamatan. kami, soteriologi. Itu berbicara tentang soteriologi. Anda belum menanyakan itu. Oke. Yang Anda tanyakan tentang kristologi, Pak. Anda tentukan pertanyaanmu dengan baik. Kita konsepnya ketuhanan dan keselamatan. Kalau Anda tanya tentang keselamatan, nah maka Anda tanya bagaimana cara Allah, cara Tuhan kalian menyelamatkan Kristen. Apakah Yesus menjanjikan keselamatan bagi kalian? Nah itu baru pertanyaan. Oke. Saya kasih Jadi waktu kan 2 menit. kan Saya kasih waktu 2 menit, silakan. Itu Tanpa kan pakai timer. Silakan tanya. Oke, itu Silakan bertanya. Tentang konsep keselamatan kan. Itu kan ada hubungannya dengan dengan apa? Digantung terkutuknya Yesus di kayu salib. Kan saya jawab sendiri pertanyaan saya, kan fungsinya Yesus digantung di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kita kan masuk ke dalam konsep penebusan dosa. Betul, Pak? Oke, baik. Karena tadi Anda menanyakan tentang ini kan, tentang penyaliban saja. Jadi berikan spesifik pertanyaannya, berarti bagaimana gitu loh. Kenapa Yesus harus mati di salib? Mungkin barangkali Oke, silakan. Kenapa Itu aja, Yesus itu harus aja. mati di salib? Oke, jadi Kan gitu samanya aja Pak itu. Oke. Oke, saya ikut Fokus, narasi Bapak fokus saja. dengan tema kita ya, fokus ya. Oke. Terima kasih ya. Oke ya, waktu Silakan. saya ya. Ya, siap. Terima Bro. Aduh, inilah teman-teman sekalian, kalau kita diskusi, kalau saya diskusi dengan Ustadz Yusuf, kalau selevel Ustadz itu nyambung gitu. Jadi Jangan framing lah. Framing lah. Nah, untuk penonton saya. Jadi maksudnya itu karena kalau kita bicara diskusi ini, itu kita ada tema-tema. Kalau kita tidak boleh campur aduk. Tadi hanya 2 yang kami campur aduk ya, teman-teman ya. Jadi jangan dibully kawan-kawan, jangan dibully, chat-chatnya jangan dibully itu si Felix ya. Itu mungkin hanya gagal paham saja. Jadi kita punya tema konsep ketuhanan dan konsep keselamatan ya. Kalau Anda bicara kristologi, ya itu udah lain konteks. Anda bicara nubuatan, itu sudah di luar konteks pembahasan kita. Makanya saya tidak jawab. Baik, saya akan menjawab teman-teman sekalian. Tadi ada narasi Felix, ya. Mute kawan, mute. Itu ada kembali suara saya, di mute. Jadi Felix bilang, kita terinspirasi karena memang Yesus sudah menggenapi hukum Taurat atau telah membatalkan hukum Taurat menurut Felix. Makanya kita tidak makan babi, ya. Itu narasi Felix tadi di sebelumnya. Itulah sebabnya kita tidak sunat. Secara pribadi saya sunat kawan-kawan ya untuk itu. Jadi kalau ada yang mau cek, silakan datang ke rumah Bang Laskar. Saya tunjukkan nanti saya disunat. Ya, saya disunat kawan-kawan. Saya kelas 6 SD saya disunat. Tapi bukan untuk mengikuti Yahudi. Karena hukum sunat, hukum seremonial, hukum tidak makan ini, tidak makan itu diperuntukkan kepada bangsa Yahudi. Di mana dalilnya Bang Laskar? Mari kita tunjukkan dalilnya. Jadi jangan ngaku-ngaku orang Yahudi ketika Anda sudah disunat, Felix. Anda disunat
disunat pun bukan di umur 8 hari. Maka Anda bukan orang Yahudi. Ya, perhatikan baik-baik. Dalam Mazmur, ya teman-teman ya, 147 teman-teman. Perhatikan ayat 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada siapa kawan-kawan? Kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Perhatikan Felix. Ya, ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Hukum tidak boleh makan babi, tidak makan ikan lele. Tapi Felix doyan makan ikan lele, doyan makan belut, doyan makan onta. Bahkan lebih dari itu pun kamu makan dari onta itu. Teman-teman sekalian, saya katakan bahwa itu hukum khusus bangsa Israel. Kekristenan kita tidak di bawah hukum Taurat, tapi kita di bawah kasih karunia Allah. Karena keselamatan kita ini untuk menjawab Ferry tentang keselamatan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan kita dikerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus Kristus diutus dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Sekarang teman-teman sekalian, saya akan pertegas kepada Felix bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Karena tidak ada satupun yang bisa mengklaim aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, selain daripada Yesus. Yesus mengatakan teman-teman di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8 berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang yang maha kuasa. Ayat 17. Perhatikan ayat 17 ya. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus Kristus mengklaim dirinya, dialah awal dan yang akhir. Sekarang kita akan masuk dalam ayat Al-Quran teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Hadid. Al-Hadid itu nomor berapa? Minta tolong Felix. Al-Hadid itu surah berapa? Teman-teman tolong bantu, surat Al-Hadid itu nomor berapa? Ayat 3 ya. Saya tidak tahu suratnya. Ya, saya akan terlambat karena waktu bro. Dikatakan di situ, dialah yang awal dan yang akhir, ya. Dialah yang awal dan yang akhir. Kemudian, oh jangan ketawa dulu bro, aku kan ngehafal kitab sucimu. Ya saya jujur-jujuran kan, ya. Dalam Al-Hadid ya, saya cari Al-Hadid ini. Dikatakan dialah yang awal dan yang akhir. Anda sebutkan kepada saya, kalau itu dalam surah Al-Hadid ada ayat 3 itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kepada saya di mana Allah Subhanahu wa taala mengklaim dirinya yang awal dan yang akhir. Tapi Yesus jelas dikatakan apa? Akulah yang awal dan yang akhir.